Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, berdiri sebuah stadion tua, Stadion Kridosono. Tempat yang bukan sekedar lapangan, tapi saksi bisu sejarah panjang sepak bola Yogyakarta. Disinilah PSIM lahir, bertarung, dan tumbuh bersama ribuan pendukung setianya. Jadi pembangunan Stadion Kridosono yang ada di belakang tembok ini itu sekitar 87 tahun lalu atau tahun 1938 pas diresmikannya. Jadi pembangunan stadion ini adalah salah satu proyek untuk membantu pembangunan kota baru. Ini kan daerah kota baru nih. Jadi pengembangan dari kota Yogyakarta yang makin banyak dihuni oleh orang-orang Belanda. Jadi mereka membangun kota baru ini dengan arsitektur Belanda, dan juga salah satu fasilitas penunjangnya itu Stadion Kridosono ini untuk olahraga masyarakat waktu itu. Jir, ada tulisan itu tuh. Negara dibangun tidak dengan fitnah. Di Kridosono. Tuh. Di samping tugu monumental ini nih, Kridosono. Tapi sayang, Garudanya di bawah. Nah, stadion tertua di Yogyakarta ini juga adalah kandang dari PSIM Yogyakarta. Ini adalah dari zaman dulu ya, dari tahun 30-an waktu ini dibangun sama, aduh gue lupa, ntar gue tulis deh namanya siapa, Beach Levet apa siapa itu. Itu kan dia kan jadi kayak gubernurnya Yogyakarta itu. Nah, dia tuh suka olahraga, jadi dia membangun stadion ini untuk membantu untuk menjadi fasilitas klub lokal waktu itu, yang itu adalah PSIM. Tapi waktu itu kan namanya belum PSIM. Dulu kita jalan lagi. PSIM masih berkandang di sini sampai tahun 90-an. Jadi tahun 70, tahun 80, tahun 90 itu mereka masih bermain di sini sampai akhirnya pindah ke Stadion Mandala Krida. Dan sekarang status stadion tertua di Yogyakarta ini terancam karena rencananya bakal diubah menjadi ruang terbuka hijau ya, sama Kesultanan. Karena yang tadinya kan ini yang ngurus PDAM, tapi beberapa tahun belakangan ini, atau tahun ini tepatnya tahun 2025 ini dipindahin lagi sebagai tanah milik Kesultanan. Jadi ini rencananya bakal diubah, bakal nggak dipugar sih, dihancurin terus dijadiin taman, ruang terbuka hijau. Kita lihat aja nih. Jadi stadion tua ini terancam ya musnah tanpa bekas. Jadi gue pengen coba sih masuk ke dalam, tapi ini kan ditutup ya, jadi agak susah. Kita coba muter lagi, kita cari tempat aksesnya deh. Ya sebenarnya ya, walaupun berstatus stadion, namanya stadion, tapi beberapa tahun belakangan ini semenjak PSIM pindah ke Mandala Krida, sebenarnya Stadion Kridosono ini udah lama banget nggak ngegelar pertandingan sepak bola. Mereka lebih banyak menggelar konser-konser musik. Konser musik besar seperti Megadeth, Sepultura, terus juga Dream Theater waktu manggung di Jogja. Ini manggungnya di sini nih, di stadion ini nih manggungnya. Dan sebentar lagi kita tidak akan melihat sisa-sisa dari stadion bersejarah ini. Sayang banget. Ya gua harap sih ada beberapa peninggalannya lah.
Sayangnya di perjalanan kali ini kami gagal masuk ke dalam Stadion Kridosono karena kami datang pada hari Minggu di mana tidak ada jadwal sekolah sepak bola yang berlatih. Padahal biasanya stadion ini terbuka untuk umum karena selalu ada kegiatan di dalam stadion tua ini. Belakangan muncul kabar baik. Wacana PSIM untuk menggunakan lapangan Kridosono sebagai tempat latihan disambut baik dan disetujui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tapi kalau melihat kondisi lapangan Kridosono sekarang sungguh mengenaskan dan tidak terurus. Jadi perlu banyak banget perubahan dan perbaikan kalau mau menggunakan lapangan ini. Perlu komitmen dan pastinya investasi besar. Tapi kalau menurut kami ini adalah peluang yang sangat baik untuk mempertahankan Stadion Kridosono sebagai identitas olahraga sepak bola Kota Yogyakarta dan tentunya PSIM. Jadi Stadion Kridosono tuh nggak cuman lapangan sepak bola doang, tapi ada beberapa tempat usaha. Ini kayaknya baru mau dibangun sesuatu nih. Sebelahnya gym tuh, hardcore gym tuh sebelahnya. Hardcore gym, di situ juga ada tempat berenang. Nah, kalau yang di situ, di dalam itu adalah gornya. Ini gornya yang sering dipakai nih sama orang-orang. Gor Kridosono. Kita lihat-lihat yuk. Ini nih suasana di Gor Kridosono nih di dalamnya. Tuh, Gor Kridosono, lapangan basket. Itu Bima Perkasa, klubnya Jogja. Jadi Gor Kridosono ini adalah tempat latihan Bima Perkasa. Terus juga ada akademinya, mereka latihan itu di sini. Gor ini nggak dipakai buat pertandingan liga basket ya. Jadi ya cuman untuk pertandingan-pertandingan level SMA, level junior, kelompok umur dan lain-lain. Ya kalau kita lihat sih emang udah nggak standar nasional ya. Jadi ya udah tua banget, fasilitasnya juga pas-pasan. Jadi ya cocoknya sih buat latihan dan pembinaan aja. Ya walaupun lapangannya keren ya, tapi tribun-tribunnya masih dari kayu bro. Jadul banget anjir. Tuh. Kayu, tribun-tribunnya, bangku-bangkunya juga dari kayu loh. Oke, kita lihat deh. Ini toiletnya. Ini toilet musola. Itu musola sana. Toiletnya nih. Ampun. Emang jadul banget ya. Kayu bang, ini tribunnya. Tuh. Coba duduk sini deh kita. Oh, oke. Sini nih. Jadi ini Gor Kridosono nih. Hall basketnya ya. Hall basket bisa dipakai futsal, dipakai bulu tangkis, macem-macem. Tapi kita belum bisa nih masuk ke dalam stadionnya. Kita coba cari cara deh. Setelah kami dipastikan gagal masuk ke Stadion Kridosono, kami akhirnya memutuskan untuk mengambil stok gambar dari drone saja. Nah, pada saat inilah terjadi sebuah insiden yang buat gue panik banget dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh, pokoknya bingung banget. Sampai di sini sih semuanya aman, drone berjalan lancar dan juga pemandangan cuaca semuanya lancar baik-baik aja.
Nah, pas lagi asik, enak-enak ngedrone sambil miring gini, kita pengen ngasih lihat mural dan lapangannya. Tiba-tiba terjadi sebuah insiden yang ngagetin banget. Tiba-tiba drone-nya nyangkut di pohon, bro. Dan sialnya kita nggak bisa panjat dan nggak tahu drone-nya ada di mana. Pokoknya ada di ujung pohon ini. Setelah sempet kebingungan, akhirnya gue inget kata-kata hubungin damkar aja. Nah, ini gue lagi ngejelasin ke bapak petugasnya nih. Dan gokilnya nggak nyampe setengah jam, paling cuma 20 menitan mereka datang untuk membantu. Dan bapak yang lagi nunjuk ini bisa langsung ngeliat drone-nya ada di mana. Dia bisa ngeliat di tengah pohon yang dari tadi gue udah muter-muter sama beberapa orang, sama beberapa supir Grab itu nggak bisa ngeliat di mana, dan dia bisa ngeliat. Terima kasih banget bapak-bapak damkar nih, anjir gila, bener-bener merinding gue. Thank you Pak. Aduh, cuman drone. Cuman ya Allah, terima kasih banget Pak Damkar. The best. Beneran the best. Terbaik. Di sini bapak petugas damkar lagi nyari cara nih, gimana cara nurunin drone gua dari ujung atas pohon gede ini nih. Dia lagi pada nyoba-nyoba pakai bambu, tapi emang agak susah. Sampai akhirnya kita harus nyari kawat untuk nyantelin gitu loh, buat hook gitu loh. Wah gila, ide-idenya gokil sih. Ini gue lagi bantu-bantu nyari kawat atau apapun yang bisa jadi cantelan, bisa jadi kail gitu loh. Tapi susah banget men. Gue juga mungkin panik kali ya, jadi nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Sampai akhirnya salah satu petugas berhasil nemuin kawat, dan gue ngasih kabel tis yang gue punya untuk ngikat kawatnya. Ya lumayan lah, ada bantuan dikit lah gue lah. Ada Pak. Dan berkat pengalaman, kesabaran, dan juga wah pokoknya nggak tahu deh, gue pengen ucapin makasih aja buat bapak-bapak ini yang responnya cepet dan juga nggak mau dikasih duit. Wah gile, gue bener-bener tersentuh banget men. Nggak pernah gue sama instansi pemerintahan atau apa yang lebih kayak gini. Gila, makasih sekali lagi Pak ya. Dapat lo dia. Yo. Ya. Gila nih beneran Pak Damkar. Pak Damkar memang paling juara. Dapat drone gua. Balik drone gua. Ya Allah. Balik drone saya. Alhamdulillah ya Allah. Aduh Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya Allah. Apresiasi buat seluruh damkar di Indonesia deh, udah mau bantuin warga, walaupun ya kasusnya ya kecil kayak gini, tapi ikhlas ngebantuinnya. Makasih ya Pak ya. Terima kasih banget Pak. Mantap ini. Emang kalau apa-apa insya Allah kalau dibantu sama Pak Damkar responnya cepet bro. Mantap ini. Terima kasih Bapak Damkar Yogyakarta, Kota Jogja. Makasih Pak. Sekali lagi Pak. Terima kasih Damkar Kota Jogja nih bro. Kalau ada apa-apa di Jogja, minta bantuan Bapak Damkar ini bro. Keren. Makasih Pak. Bintang 5 pokoknya. Ajib. Karena udah kejadian drone nyangkut, akhirnya gue udah nggak mood lagi untuk ngelanjutin syuting. Udah segitu aja deh video untuk hari ini. Dan kayaknya perjalanan kita ke Kridosono belum selesai. Gue masih penasaran karena pengen masuk ke dalam stadionnya. Tapi ya untuk saat ini jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komentar juga. Dan kalau lu pengen support channel ini ya bisa saweria, bisa jadi member, bisa ngasih gift, atau setidaknya lu nonton aja deh. Pokoknya bebas-bebas aja deh. Terima kasih udah nonton aja pokoknya kalau sampai akhir ini. Terima kasih sekali lagi dan ciao. Tadi lebih parah lagi tuh. Tolol emang.